kasus yang lagi booming gitu ya terkait Agus Difabel, atau kalau saya pakai bahasanya anak-anak netizen ini Agus No Hand gitu ya. Jadi kita akan bahas terkait dengan pertanggungjawaban hukum pidananya, dan kita juga akan memahami gimana sih konsep kekerasan seksual itu seperti apa di masa sekarang, dan spill beberapa perbedaannya dengan di peraturan-peraturan sebelumnya gitu. Yaitu agendanya mungkin saya agak cepat aja gitu ya. Ya, ini terkait fenomena TPKS, kita sebutnya TPKS aja biar simple. Kemudian relevansi pasalnya di kasus si Agus Difabel ini seperti apa, dan bisa nggak sih kira-kira si Agus No Hand ini dipertanggungjawabkan secara pidana gitu. Nah, pertama mengenai kasus kekerasan seksual, regulasinya seperti apa. Ini fenomena-fenomena tadi yang mungkin udah dijabarkan oleh Mas Syahrul, kemudian Pak Suryo juga, bahwa banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang sangat darurat gitu ya di Indonesia. Mungkin Mbak Rina juga nanti akan memaparkan bagaimana sih fenomena yang menyeramkan ini gitu ya. Banyak baik yang melakukan itu orang dewasa, bahkan anak-anak pun sudah melakukan kekerasan seksual gitu loh. Jadi ini memang sangat memprihatinkan. Ini beberapa kasus highlight gitu ya. Nah, ini statistik beberapa tahun terakhir. Saya belum update yang 2023 dan 2024, tapi dari sini aja udah kelihatan bahwa setiap tahunnya itu ada peningkatan jumlah kasus, dan korbannya itu bisa perempuan, bisa laki-laki, bisa dewasa, dan juga bisa anak-anak gitu. Walaupun emang kebanyakan yang terkuak adalah korbannya itu adalah perempuan gitu ya, karena ya tidak bisa dipungkiri bahwa kita masih hidup di dunia yang patriarkis gitu ya. Nah, kemudian dari berbagai macam kasus dan juga data menunjukkan bahwa betul potensi pelaku kekerasan seksual itu justru mostly kebanyakan adalah orang-orang terdekat kita gitu. Bisa dari orang tua, keluarga, bisa dari guru, rekan kerja di lingkungan sekolah, lingkungan kantor, bahkan orang tidak dikenal. Nah, dalam perkara Agus Difabel ini, posisinya adalah dia itu sebagai orang yang tidak dikenal gitu ya, orang asing gitu. Maksudnya logikanya adalah orang terdekat aja itu bisa jadi pelaku kekerasan seksual, apalagi orang asing gitu ya. Jadi seharusnya ini udah bisa membangun kesadaran kita untuk lebih waspada gitu ya dengan orang-orang yang tidak dikenal gitu. Nah, tindak pidana kekerasan seksual itu sebetulnya sudah banyak diatur di peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari KUHP dari zaman Belanda yang masih berlaku sampai hari ini gitu ya, Undang-Undang Perlindungan Anak, di Undang-Undang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Pornografi, dan yang terakhir dan paling getol diperjuangkan itu di Undang-Undang TPKS yang pada akhirnya kita disahkan di tahun 2022 kemarin gitu ya. Lantas kenapa sih kok kita tuh butuh UU TPKS gitu ya? Nah, karena hal ini didasari karena apa? Karena undang-undang yang sebelumnya tadi itu dirasa belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, dan akses keadilan dan pemulihan terhadap hak-hak korban. Jadi memang di konsep hukum pidana, hukum acara pidana yang warisan dari Belanda ini memang lebih banyak memfokuskan kepada si tersangka, terdakwa, dan terpidana, si pelaku gitu ya. Nah, si korban ini kurang mendapatkan perhatian secara sistematis gitu ya. Yang dijabarkan adalah mengenai haknya terdakwa, haknya tersangka, haknya terpidana. Lantas korban ini seperti apa? Pemulihannya bagaimana? Dan dalam perjalanannya, perkembangan kasus itu semakin banyak gitu ya. Dan membutuhkan banyak perhatian bagi si korban, terkait juga dengan pertambahan jenis modus dan juga akibat yang disebabkan oleh kekerasan seksual yang dilakukan oleh si pelaku gitu ya. Nah, ini ada foto
Bagaimana dulu para aktivis mahasiswa demo besar-besaran untuk memperjuangkan UU TPKS ini, karena bertahun-tahun ini digodok tapi tidak juga menjadi program utama prolegnas gitu di legislasi seperti itu. Nah, jenis-jenis kekerasan seksual di dalam UU TPKS akhirnya diakomodasi ada 9. Sebelumnya di KUHP hanya sekitar 2 atau 3. Tapi dalam kurun waktu sampai era modern seperti sekarang ini banyak sekali modusnya gitu. Yang di KUHP ternyata gak bisa nih, ini harus dijerat pakai pasal apa ya. Nah, alhamdulillahnya diakomodasi di Undang-Undang TPKS. Jadi ada pelecehan seksual non fisik udah masuk, seksual fisik udah masuk, bahkan ada jenis-jenisnya, ada 3 jenis. Pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, kekerasan seksual berbasis elektronik, ini juga banyak sekali modusnya. Nanti mungkin lain kesempatan bisa kita bahas lagi khusus yang elektronik gitu ya. Kemudian pemaksaan perkawinan, jadi banyak ya yang misalkan mereka MBA kemudian dipaksa untuk menikah. Nah, itu bagian dari kekerasan seksual. Atau korban pemerkosaan dipaksa untuk menikah dengan pelakunya, itu masuk ke pemaksaan perkawinan dan itu masuk ke kekerasan seksual gitu. Penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan juga perbudakan seksual. Namun di dalam konteks kasus ini kita hanya akan membahas 3 jenis kekerasan seksual yang mungkin relevan dengan kasus si Agus Difabel ini ya. Nah, yang pertama ada kekerasan seksual fisik gitu ya. Dia diatur di dalam pasal 6 huruf A, B, C di dalam Undang-Undang TPKS gitu. Apa sih konsepnya, seperti apa kekerasan seksual fisik ini? Nah, yaitu adalah perbuatan seksual yang ditujukan tentunya terhadap tubuh atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas. Nah, ini bentuknya banyak ya rekan-rekan. Jadi di pasal 6 huruf A itu pelecehan seksual fisik secara general. Jadi apapun bentuknya, bagaimanapun caranya. Yang kedua, pasal 6 huruf B itu kekerasan seksual secara fisik namun yang mengakomodasi kebolehan antara yang awalnya sama-sama mau, sama-sama setuju, tapi dengan maksud agar ada keterikatan secara emosional. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, yang ketiga ini yang disangkakan kepada si Agus ya. Jadi dengan tipu muslihat, perdaya, kemudian memanfaatkan kerentanan korban gitu ya, hingga sampai kepada melakukan perbuatan cabul atau sampai persetubuhan. Persetubuhan ini dalam maksud adanya penetrasi. Jadi ada masuknya ya alat kelamin laki-laki dengan perempuan. Itu masuk dalam pemerkosaan gitu ya, persetubuhan. Nah, kita sama-sama harus samakan frame dulu nih bahwa antara perbuatan cabul dan juga pemerkosaan itu adalah 2 hal yang berbeda ya. Persetubuhan, perkosaan, perbuatan cabul itu 2 hal yang berbeda. Apa bedanya gitu? Nah, yang perbuatan cabul ini adalah segala perbuatan yang menyentuh fisik tapi tidak sampai ke melakukan hubungan seksual atau penetrasi itu tadi. Jadi misalkan, mohon maaf, ada grepe-grepe bagian sensitif korban gitu ya, walaupun tidak sampai, pada intinya tidak sampai masuknya si alat kelamin gitu. Nah, perbedaannya apa dengan pemerkosaan di KUHP gitu ya. Nah, bedanya adalah di sini rekan-rekan. Di KUHP itu mewajibkan adanya hubungan di luar perkawinan. Artinya salah satu itu harus sudah terikat di hubungan perkawinan. Sedangkan di TPKS ini mengakomodasi fenomena di mana si antara pelaku dan juga korban itu tidak terikat di dalam hubungan perkawinan. Kemudian mengakomodasi di KUHP, kekerasan seksual di KUHP itu mewajibkan adanya kekerasan dan ancaman secara fisik gitu ya. Sedangkan di dalam UU TPKS, kekerasan seksual fisiknya itu bisa dimulai dengan adanya sama-sama mau gitu ya, bahasa
umumnya sama-sama mau, tapi ada maksud tujuan terakhirnya gitu. Misalkan kenapa kok Agus dijerat dengan pasal 6 huruf C gitu ya, karena di awal dia melakukan tipu muslihat, dia memanfaatkan kerentanan korban dan kerentanan dirinya sendiri sebagai seorang difabel gitu ya, untuk menciptakan perbawa di klausul pasalnya itu perbawa. Jadi untuk menimbulkan kepercayaan baik dari si korban kepada dirinya bahwa dia itu tidak punya maksud lain loh, kayak gitu. Seperti itu. Dan ancaman hukumannya mulai dari 4 tahun hingga 12 tahun penjara dan denda antara 50 sampai maksimal 300 juta. Jadi yang pasal 6 huruf A itu yang secara umum belum tentu sampai ke hubungan badan, itu ancamannya 4 sampai 4 tahun dan dendanya maksimal 50 juta. Seperti itu. Nah, kekerasan yang seksual non fisik yaitu perbuatan seksual secara non fisik berupa pernyataan, gerakan tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas. Contohnya apa? Catcalling. Saya yakin semua perempuan yang ada di forum ini, termasuk saya pribadi, pasti pernah menjadi korban kekerasan seksual non fisik ini. Misalkan kita lagi jalan nih, terus tiba-tiba ada orang nongkrong, kita disit-sit gitu ya. Itu adalah bagian dari pelecehan kekerasan seksual non fisik berupa catcalling. Atau fenomena yang banyak sekarang, saya juga pernah jadi korban ini. 2 kali lagi lewat di jalan gitu ya, tiba-tiba ada orang memperlihatkan alat kelaminnya secara tiba-tiba. Itu orang-orang yang punya kelainan ini ya, seksual lah ya. Kemudian menatap korban dengan nuansa seksual dan melecehkan tampilan fisik ya secara komentar gitu ya. Itu bagian dari kekerasan seksual non fisik gitu. Apalagi yang sampai pegang-pegang badan gitu ya, orang kita ngomong nyeletuk aja, itu udah bagian dari kekerasan seksual non fisik. Nah, ancaman hukumannya memang tidak seberat yang fisik tentunya, yaitu penjara maksimal 9 bulan atau denda paling banyak 10 juta. Nah, ini diatur di pasal 5 UU TPKS gitu ya. Nah, ini juga yang menarik, kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu sama sebetulnya konsepnya dengan 2 jenis kekerasan seksual lainnya yang sebelumnya. Hanya saja itu dilakukan melalui perantara teknologi sebagai alat. Contohnya nih, mengirim pesan atau stiker yang bau-bau porno gitu ya. Kemudian video bernuansa seksual. Kemudian minta pasangannya nih, nauzubillah ya, minta ini dong, kirim foto yang agak-agak vulgar gitu ya, atau melakukan VCS ya, video call seks gitu-gitu. Nah, itu bagian dari kekerasan seksual berbasis elektronik gitu, diminta, dipaksa gitu ya. Ancaman hukumannya 4 sampai 6 tahun penjara atau denda 200 sampai 300 juta tergantung bagaimana kasusnya gitu. Nah, lantas apa relevansi sangkaan pasalnya? Nah, sementara ini karena ini masih proses penyidikan, maka masih di tahap kasus kekerasan seksual fisik di pasal 6 huruf C. Yaitu, ini ada saya kasih gambar sedikit ya, si Agus Nohen lagi melancarkan aksinya ya untuk menyalahgunakan kedudukannya atau wewenang atau kepercayaannya sebagai seorang difabel, kaum rentan gitu ya, yang orang umum aja belum tentu mikir bahwa seorang kaum difabel ini bisa menjadi seorang pelaku, apalagi seksual berantai ya. Kenapa saya bilang berantai? Karena korbannya diduga banyak. Mostly sekarang katanya antara 14 sampai 17 orang, dan itu sangat banyak untuk seorang kaum difabel gitu ya. Nah, dia disangkakan dengan pasal menyalahgunakan kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat. Nah, dia kan katanya melancarkan mantra-mantra gitu ya, melakukan pendekatan secara secara oral ya, pendekatan secara psikologis dengan kata-kata gitu ya, kata-kata manis ya. Kemudian memanfaatkan kerentanan. Jadi dalam posisi ini justru bukan si Agus yang rentan, tapi si korban yang memang terlihat sedang memiliki masalah pribadi gitu ya, dengan menyendiri, bengong, dan itu memang sudah diprofiling oleh si Agus bahwa korbannya adalah rata-rata memang dicari yang seperti itu gitu ya, dengan penyesatan. Nah, sesatnya apa?
dia harus mandi suci dan lain-lain gitu kan. Dan terakhirnya menggunakan ancaman secara psikologis bahwa kalau misalkan kamu nggak mau nanti saya laporkan ke orang tuamu, seperti itu. Nah, itu bagian dari kekerasan psikis yang tidak diakomodasi di dalam KUHP gitu ya. Jadi itu diakomodasi di dalam TPKS, undang-undang TPKS, seperti itu. Nah, potensial pasal yang relevan. Nah, kemarin saya sempat nonton yang di korban yang diwawancara di acara Deddy Corbuzier gitu ya. Dia adalah korban yang tidak sampai melakukan hubungan badan gitu ya. Jadi masuknya adalah kekerasan seksual non fisik, walaupun dia sampai dibawa ke homestay itu ya gitu, tapi pada intinya tidak sampai ada kejadian melakukan hubungan seksual seperti itu. Nah, ini kekerasan seksual fisik lain ya, yang mungkin juga bisa disangkakan nanti pasal berlapis untuk si Agus difabel ini. Jadi yang pertama yang yang huruf A ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini secara general tidak sampai dalam hubungan seksual. Yang B ini ditujukan terhadap tubuh untuk dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya. Jadi contohnya misalkan di pacaran nih ya, ternyata yang laki-laki ini dia mempunyai usaha memproduksi film porno gitu ya. Walaupun mereka pacaran, akhirnya awalnya mereka sama-sama mau melakukan, tapi pada akhirnya dia dipaksa untuk menjadi bintang porno gitu. Nah, ini sangat bisa dijerat gitu. Karena di KUHP itu tidak mengakomodasi kalau mau sama mau gimana kayak gitu. Nah, di UTPKS ini diakomodasi. Lantas bisa nggak sih pelaku disabilitas dalam hal ini si Agus itu dimintai pertanggungjawaban pidana? Jawabannya ini mungkin kita sambil diskusi nih, Mbak. Oke, bisa, boleh, silahkan. Soalnya menarik betul nih pemaparan yang disampaikan oleh Mbak Sela nih perihal beberapa pemaparan mengenai undang-undang TPKS yang baru disahkan tahun 2022, Mbak ya. Iya. Nah, ini ada yang menarik tadi, Mbak, perihal pemaparan Mbak mengenai perbedaan antara pencabulan dengan pemerkosaan. Di mana kalau pemerkosaan itu telah terjadi suatu peristiwa hubungan badan, dan pencabulan itu belum sempat terjadi hubungan badan, tetapi telah terjadi kekerasan seksual, mungkin dia memegang sesuatu dan sebagainya, dia hal-hal yang sensitif. Nah, berarti undang-undang TPKS ini, Mbak, akan sangat bisa menjerat kepada, mohon maaf nih, gadget-gadget yang berpacaran ini, ya kan? Mungkin nanti orang tuanya tahu nih, wah ini telah terjadi pencabulan. Karena sebelumnya kan terbentur tuh, tadi Mbak Sela sampaikan tadi, terbentur dengan undang-undang KUHP pidana, di mana hanya mengatur tentang perzinahan. Dan perzinahan salah satunya harus ada yang telah menikah. Nah, itu pada Mbak Sela. Iya, betul sekali. Jadi UU TPKS ini memang terobosan banget ya, terobosan baru di dunia penegakan hukum pelecehan seksual, kekerasan seksual tentunya. Karena ya itu tadi, seiring berjalannya waktu, ternyata modus kekerasan seksual itu makin banyak macamnya ya, apalagi udah ada teknologi di mana KUHP itu kan dari tahun 1946 ya, bahkan sebelum kita merdeka gitu ya. Ternyata ya dari dulu sebenarnya kekerasan seksual ini udah ada gitu ya, hanya aja semakin kesini semakin banyak gitu ya modus operandinya. Dan walaupun kekerasan seksual ini telah diatur di banyak peraturan. Nah, kita kan mengenal ya asas lex spesialis derogat legi generalis. Jadi walaupun KUHP itu masih berlaku, bahkan di KUHP yang baru nanti itu ada juga diatur tentang kekerasan seksual, tapi ketika ada peraturan khususnya, nah dia yang dipakai kayak gitu. Dan ya hati-hati untuk para Gen Z ini yang pacarannya mungkin kebablasan gitu ya, karena memang sangat bisa untuk berpotensi untuk menjerat. Perihal Mbak Sela, perihal catcalling tadi itu sesuatu hal yang saya pribadi juga saya pernah mendengar, cuma belum secara spesifik dijabarkan. Berarti dalam artian pelecehan seksual itu ketika seperti Mbak Sela tadi bilang, ada, mohon maaf ya, ada perempuan lewat, kita bilang kan, cewek godain dong, atau minta nomor WA-nya dong, secara dengan maksud kita untuk menggoda dengan cara bentuk fisiknya, ini mohon maaf nih badannya besar nih, gini, atau itu dengan tujuan untuk melakukan tidak pelecehan tadi. Berarti pembuktian itu nanti bagaimana, Mbak Sela?
pembuktian itu menarik ya di kekerasan seksual ini. Nah, kalau misalkan ketika di KUHP kemarin itu sangat sulit pembuktiannya, karena apa? Masih menggunakan prinsip hukum unus testis nullus testis, yaitu apa? Satu saksi bukan saksi. Nah, menariknya di UTPKS prinsip itu disimpangi. Artinya apa? Di UU TPKS satu saksi keterangan dari korban doang gitu ya, satu korban aja plus ditambah bukti alat bukti yang lain itu sudah cukup untuk bisa membawa perkara ini ke kepolisian disidik gitu. Nah, karena memang kalau kekerasan seksual itu kan susah ya pembuktiannya, apalagi kalau sampai masuk ke homestay, tidak ada orang lain di situ gitu ya kan. Nah, sementara kalau misalkan di pinggir bagi jalan, tahu Mbak, apa namanya, saya juga terkait pemaparan secara pidana ini, coba saya mau bertanya kepada Ketua Rina Jainun, selaku TRC PPA Kaltim. Tadi sudah dijabarkan secara hukum tadi Mbak, perihal terkait undang-undang mengatur berbagai pelanggaran, bukan hanya dari segi pemerkosaan, tetapi juga pencabulan, bahkan catcalling tadi sudah dijabarkan tadi. Nah, kasus yang TRC PPA tanganin ini saat ini seperti apa Mbak Rina? Apakah ke pemerkosaan kah, atau pencabulan kah, atau bagaimana Mbak di tahun 2024 ini Mbak di wilayah Kalimantan Timur? Saya persilakan kepada Mbak Rina Zainun menyampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya pemaparan dari Mbak Sela tadi, terutama tentang konsekuensi hukum yang ada, apalagi sudah terakomodir di Undang-Undang TPKS-nya. Nah, memang kalau untuk pencabulan, kekerasan seksual, itu kami sangat-sangat mudah untuk bisa secepatnya melakukan pelaporan, dan kalau bukti-bukti dan saksi-saksi sudah kami penuhi, kasus bisa cepat berjalan. Tapi yang paling memang sering kali kendalanya kalau sudah pelecehan. Selalu, jangankan pelecehan ya, pencabulan kekerasan seksual selalu dicari yang namanya saksi yang melihat secara langsung. Nah, kalau ada saksi, itu namanya aksi. Kan gitu. Mending sekalian mereka bikin aja PLBM. Kalau mencari saksi, kan begitu. Nah, seringkali seperti itu yang disampaikan gitu. Sedangkan namanya pelaku selalu mencari melihat. Jadi gini, kebanyakan pelaku ini adalah melakukan pemantasan diri dulu. Dia mengenal korbannya dulu gitu. Seperti yang seringkali untuk tahun 2024 sampai dengan Oktober itu kasus yang kami tangani sudah 119 kasus. Yang dilakukan oleh ayah kandung itu ada ayah kandung itu 5 orang, kemudian ayah sambung 3, ibu kandung 1, kakak kandung 2, om 3. Itu terjadi di Kalimantan Timur kedua? Di Kalimantan Timur itu 100. Hanya di Kalimantan Timur? Di Kalimantan Timur, terbanyak di Samarinda kasusnya. Di Kutim itu ayah sambung 1, selebihnya adalah ibu kandung, ayah kandung, om 2, kakak 1 yang kita tangani. Itu kenapa? Pelaku itu rata-rata orang terdekat ketua ya? Ya itu tadi saya bilang, selain memantaskan dirinya terhadap korban, pelaku ini karena ada relasi kuasa. Nah, ayah terhadap anak, kakek terhadap cucu, om terhadap keponakan, kakak terhadap adik, guru terhadap murid, pimpinan ponpes terhadap santriwatinya. Yang kita tangani kan pimpinan ponpes itu ada 3 sudah. Pimpinan yang dilakukan oleh pimpinan ponpes itu terhadap santrinya hingga mengakibatkan kehamilan juga. Kemudian di daerah Kutim itu guru memacari muridnya dari kelas 5 SD sampai kelas 6 SD, dan itu dilakukan terus sebulan. Nah, ini yang seringkali bukan karena orang ini tidak berpendidikan ya, banyak juga yang memiliki intelektual tinggi itu menjadi pelaku gitu. Kan itu tadi relasi kuasa. Izin ketua, sangat menarik tadi ketika ketua tadi menyampaikan bahwa rata-rata memiliki intelektual tinggi dan sebagainya, bahkan para pelaku itu adalah korban terdekat. Menurut ketua sendiri, korban itu rata-rata yang mengadukan ke ketua itu, apakah dalam tanda kutip ketika kejadian dia langsung speak up, atau telah terjadi berulang-ulang baru dia speak up? Dan speak up itu gara-gara apa ketua? Jadi gini, kebanyakan kalau yang dilakukan oleh orang terdekat itu kejadian itu bertahun-tahun
baru mereka mau melapor. Hmm. Kenapa mereka mau melapor? Karena sudah capek, sudah lelah selalu menjadi budak seks dari orang terdekatnya. Salah satu contoh yang ada di Samarinda, anak usia 13 tahun itu SMP kelas 1. Dia mendapatkan di Facebook, kemudian chat saya, inbox, Bunda boleh nggak ketemu? Oke, saya bilang, kalau sudah anak kecil yang inbox saya paham. Akhirnya bertemulah kita di tempat yang terdekat dengan sekolahnya. Begitu ketemu dia cuma bilang, Bunda boleh nggak aku peluk? Udah, peluk, dia menangis. Satu kalimat yang dia buka di awal adalah, kalau saya cerita Bunda jangan dihukum ya ayah, karena tidak ada yang menafkahi kami. Oh iya, nggak apa-apa, ada cerita aja. Jadi dia berceritalah, dari kelas 4 SD dia sudah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayahnya. Hingga dia di kelas 1 SMP di tahun 2023 kemarin. Nah, akhirnya setelah itu saya ambil kepercayaan dari dia, kita saling tukar nomor handphone, chat. Setiap hari itu, selama 2 minggu saya chat terus setiap pagi, Adek, Assalamualaikum, gimana kabarnya, lagi apa? Di 2 minggu kemudian, saya kaget lah. Si korban yang chat saya terlebih dahulu. Assalamualaikum Bunda, nah, kaget. Biasa saya yang menyapa duluan. Akhirnya dia ngomong, Bunda boleh nggak kalau ayah kita laporkan ke polisi? Kenapa? Karena malam minggu tadi saya disetubungi lagi. Nah akhirnya sebelum dia mau melakukan itu, pada saat dia melapor, kami udah scanning duluan nih, cari dulu rumahnya di mana. Kami pura-pura menjadi tim ses caleg supaya kami tahu, oh ini ayahnya, berfoto, foto rumahnya, foto